Saudaraku, sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita diberikan waktu kesempatan oleh Allah untuk menggali dan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Penulis kitab ini membutuhkan berpuluh-puluh tahun untuk mampu menuangkan tulisannya karena semuanya didasarkan atas penggalian penelitian yang cermat oleh penulis. Demikian juga didasarkan atas pengalamannya. Dan tidak mudah kita memahami deskripsi, paparan, atau untian kata yang dituliskan oleh pengkhotbah untuk menggambarkan faktual hidup dan sekaligus untuk mengkritisi kehidupan yang sedang terjadi pada saat itu, yang bisa juga menjadi gambaran kehidupan masa sekarang dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Pengkhotbah 1, 5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Setelah ungkapan pengkhotbah tentang hal yang sifatnya esak, ilmu alam, ilmu pasti, berkenaan dengan terbitnya matahari dan terbenamnya yang bersangkutan dengan perputaran bumi, lalu dengan waktu dan satuan waktu yang tertentu, kemudian juga angin bertiup, udara bergerak ke arah selatan, berputar ke arah utara, dan kembali lagi. Nah, dalil-dalil dan hukum-hukum yang mengatur tentang pergerakan udara, angin, dan juga terbitnya matahari dan terbenamnya telah tertata secara sedemikian sistematis, teratur oleh hukum alam yang dilahirkan, diciptakan oleh Allah. Sehingga segala sesuatu berkenaan dengan semesta alam dan rumus-rumus berkenaan dengan tatanan semesta alam yang kemudian ditemukan oleh manusia, jauh sebelum manusia menemukan, segala sesuatunya sudah diatur oleh hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Hingga pengkhotbah mengatakan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang baru. Nah, bicara tentang hal esak, tidak semua orang suka, menikmati, gembira, bahkan tidak sedikit orang yang merasa jemu dan tidak tertarik dan tidak berminat. Dan di sini pengkhotbah juga mengungkapkan satu ungkapan yang sangat mengesankan atau menimbulkan pertanyaan. Dikatakan bahwa mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Mata kita mungkin selalu terbuka, atau 24 jam dikurangi 8, 16 jam mata kita terbuka melakukan aktivitas melihat apa yang dapat dilihat di bumi oleh mata, bahkan sejak kita dilahirkan sampai kemudian kita meninggal. Sebanyak yang dapat kita lihat tidak akan mampu melihat semua yang bisa kita lihat. Sekalipun kita sudah menggunakan sebagian banyak waktu untuk menggunakan mata untuk melihat, tapi sebanyak yang dapat kita lihat belum mengcover semua yang bisa kita lihat di bumi ini. Demikian juga sebanyak bunyi yang dapat kita dengar dari suara-suara bahkan sesama kita, itu terlalu sedikit dibandingkan dengan fakta adanya suara bunyi-bunyi yang tidak dapat kita lihat. Jadi karena itu pengkhotbah mengatakan manusia tidak akan pernah kenyang melihat. Mengapa? Karena berapapun banyak ia melihat, masih terlalu sedikit dibandingkan apa saja yang dapat dilihat di dalam dunia ini. Demikian juga seberapa banyak dapat kita dengar sepanjang umur hidup kita, itu terlalu sedikit dibandingkan dengan seluruh bunyi yang ada di alam semesta ini. Nah, ini memberitahukan kepada kita betapa kecilnya kita. Sekalipun mungkin kita orang terdidik, cerdik, cendekia, cerdas, jenius dan sebagainya, atau orang yang berpangkat dan berkuasa, kekuasaannya meliputi seluruh dunia, namun betapapun demikian kita sangat kecil. Kita kecil di hadapan karya cipta Allah,
kita tidak mampu mengerti semuanya, atau sepanjang umur hidup kita belum semua yang harus kita mengerti dapat kita mengerti. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah ada di antara kita menyombongkan diri karena kecerdasan, kepandaian, kedudukan, kuasa, dan posisinya. Kita sangat terbatas. Karena itu, ketika kita melihat semesta alam ini, gunakanlah sebanyak-banyaknya untuk mengucap syukur dan membesarkan nama Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.